Kalau kita mau detil, Tuhan akan operasi kita dengan begitu detilnya. Dunia memprovide yang namanya plastic surgery. Tuhan memberikan pada kita perubahan yang bukan plastik, real surgery in our character. How are you? Fantastic, puji Tuhan. Sudah breakfast? Belum, sudah belum. Iya, puji Tuhan. Saya kasih breakfast firman dulu ya. Sebab kita manusia hidup bukan hanya dari kue tiaw. Pesan profetik yang saya berikan memasuki tahun baru di Old and New tanggal 31. Please listen to it. Because nanti kita punya knowledge akan beda kalau enggak memasuki tahun ini. Ada banyak hal yang sudah Tuhan ingatkan, peringatkan, dan ajarkan. Saya berdoa berkali-kali untuk pesan itu bukan karena it's hard to preach, but because I don't want to miss a single heartbeat of our Lord Jesus. Jadi, without vision, my people perish. Tanpa visi, liarlah rakyat, artinya tanpa pengetahuan, without knowledge. Knowledge di sini bukan pengetahuan umum, knowledge di sini adalah apa yang Tuhan ingin kita tahu tahun ini. Jadi tolong dengarkan sendiri ya. Building upon it, saya hari ini akan mengajarkan firman Tuhan untuk memperlengkapi Anda. Di kebaktian yang pertama ini, saya beri judul Allah yang detil. Nah, saya fokusnya di ibadah satu adalah followership. Di mana kita mengikut Yesus. Gimana sih caranya kita itu ikut perintah Tuhan? Gimana caranya kita menundukkan diri kepada apa yang betul, apa yang benar? Misalnya kalau kita itu sama ortu, sama orang tua kita, asal mereka tidak ajari kita untuk menyembah berhala atau melakukan sesuatu yang salah. Dear children, anak-anak, patuhi orang tuamu. How do you submit to your spiritual leaders? Gimana kita bisa tunduk kepada pemimpin rohani? Yang pasti pemimpin rohani sudah diperingatkan dulu sebagai leader tidak boleh gila hormat. Ya, sebab engkau dipercayakan umat Tuhan itu bukan milikmu. Jangan berbuat seolah-olah ingin menunjukkan siapa dirimu. Tapi kalau kita sudah memiliki kepemimpinan rohani yang baik, how do you submit to it? Gimana kita menundukkan diri? Tapi lebih dari di atas segalanya, followership bicara tentang following Jesus dulu. Mengikut Yesus. Nah, kebaktian 2 nanti, saya akan fokus kepada leadership. Saya kasih judul pemimpin yang baik akan titik-titik-titik. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, bahkan waktu teman-teman, rekan-rekan, para hamba Tuhan yang ada di gereja pusatmu, yaitu di Mother Church di Surabaya, mereka sudah pada berkata, kami juga ingin mendengarkan ini. I don't preach the same thing, jadi saya khotbahkan ini di sini dulu. Nanti ibadah berikutnya itu semacam seminar leadership, kepemimpinan. How do you lead? Mana memimpin? Penting loh, kalau kita nggak bisa memimpin dengan baik, berarti kita juga nggak bisa memimpin diri kita dengan baik. Nah, ibadah 3 nanti itu adalah suatu yang tambahan, bonus. Karena saya taunya tadi 2, tapi ternyata saya khotbah 3 kali. So, I'll be speaking in English nanti di kebaktian jam 1. Surprise nanti what I'm gonna preach ya. Selanjutnya itu ibadah AUG tentunya the better version of me adalah Pastor Jeremy nanti akan menyampaikan di Army of God ya. Ini AUG benar. Ini AUG yang Army of God cap. Oke, let's study the Bible already. Keluaran pasal 39 ayat yang ke-32 sampai 41, Allah yang detil. He's a detailed God. And so we ought to also follow him in details, in the details of our lives. Ayat 32 dulu, sampai ayat 41, tapi ayat satu ayat saya jabarkan. Demikianlah, diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Kita baca ayat 32 bersama-sama sebab saya mau bedah. 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu.
Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Nanti sebelum ayat-ayat berikutnya saya jelaskan how detail is our God. Tuhan itu sedetil apa. Saya jelaskan dulu garis besarnya. Di ayat 32 ada penekanan-penekanan di sini. Ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan memberi instruksi kepada seorang Musa dan Musa berikan instruksi itu kepada para pengikutnya. Tuhan memberi kepada mereka blueprint gimana bikin kemah suci. Very detail. You know, our God is the creator of all things. Dia pencipta. Kalau sama benda mati aja meskipun kemah suci, dia begitu detail sekali. Nah, bagaimana dia begitu, apakah dia tidak detail dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Kita itu bait Allah yang hidup. Itu kemah suci, kemah mati. Sekarang juga di perjanjian baru. Nggak ketemu, di mana itu barangnya, di mana tuh tabut perjanjian. Untunglah itu semuanya sudah punah. Kalau enggak hari ini bisa jadi berhala di gereja-gereja. Kalau sama benda mati aja Tuhan detil sekali, apalagi sama benda tanda kutip makhluk hidup seperti Anda dan saya. Saya tarik lagi, lah kalau Tuhannya detil, like father, like son, kita juga harus detil dong. Kalau ikut Tuhan nggak boleh asal-asalan, ikut Tuhan nggak boleh mingguan, nggak boleh jadi Kristen napas, Natal dan Paskah. Kita harus detil, ikut Tuhan itu harus dari jarak dekat, jangan jarak jauh. Ikut Tuhan itu harus, maksudnya kalau saya rasa 1 minggu sekali aja ke gereja itu kurang-kurang banget. Come on lah, nge-gym aja 2 kali aja orang ketawa, saya itu cuma 2 kali. Saya 2 kali nge-gym bukan supaya body bagus, tapi sebagai AOG Army of Gocap mulai encok-encok linu-linu. Saya kalau nggak nge-gym, celaka saya, mana bisa saya berdiri seharian, khotbah, meeting, ini itu, aktivitasnya tidak berkurang. Makin tua makin menjadi, badan saya semakin layu. 2 kali, teman-teman saya berkata, haha, kurang lah, mesti 3 lah. Gereja 1 kali doang, lalu kita asal-asalan datang telat-telatan. Gak bawa Alkitab, gak bawa catatan. Padahal HP sampai dibawa sampai ke WC. Sorry nih, saya gak nyindir siapa-siapa, saya ngomong terus terang. I'm talking to people in their face. Nggak apa-apa, there's time, there's always another week. Ya. Yang sungguh-sungguh dong gitu ya. Dan kalau kita CG, nggak perlu kita dipus-pus dari atas sini, ayolah berkomunitas. Kita tahu kalau kita butuh. Kita butuh. Ya. CG itu good for you. Seminggu sekali. No, di perjanjian baru gereja mula-mula, they meet every day. We don't have to do that, because nowadays, modern times, memang ada bedanya. Dunia tidak seperti zaman dulu sekarang itu tuntutannya. But if you can go to church twice, not just once a week, you should. Kecuali kalau kita hanya datang ibadah-ibadah, maka itu redundant, maka itu akan menjadi pengulangan lagi. We have to go into the details. Waktu kita masuk ke CG itu, kita mulai masuk ke detail-detailnya. We're exploring the details of our faith. Dimana kita belajar sama orang itu bukan hanya hi, welcome home, tetapi sungguh-sungguh to take them as our home. They are our family, jadi kita harus mengerti. Kita harus kenal nama mereka, belajar mengerti pergumulan orang lain, gak melulu mendoakan diri kita. Di CG kita ditempa. Kalau ikut Tuhan itu mesti harus go for details. Dan after all, kalau kita datang ke CG, benar-benar kita itu merasakan investasi ilahi di dalamnya. Sebab kita tidak lagi datang, nanti tengah minggu ibadah lagi, jadi seperti ibadah besar, ibadah kecil. No, tapi di CG kita saling mengenal. Kita dikenal. Aduh, aku gak mau lah, aku mau privacy. I understand. But sometimes it's not God's will for you. Saya ini orangnya, percaya gak? Saya ini orangnya introvert. Hah? Pastor Philip introverted? Yes. I leak one of my secrets, okay? I hate photography. Siapa yang tadi foto sama saya? But I cannot hate it anymore because I love you. I gotta love what you love. Pastor Philip boleh foto? Boleh. Kalau perlu saya ambilkan, saya selfie kan. You know, that's what I dreaded to do waktu saya was younger.
Saya paling nggak bisa bicara depan kamera, depan banyak orang gini. But it's no longer about me, you see. Kalau kita mau detil, Tuhan akan operasi kita dengan begitu detilnya. Dunia memprovide yang namanya plastic surgery. Tuhan memberikan pada kita perubahan yang bukan plastik. Real surgery in our character. Kalau saya mau hidup sesuai dengan kehendak saya, beda banget loh hidup saya hari ini. Beneran loh. Saya ini orangnya sangat-sangat egois. Bukan egoisnya, artinya self-centered. I live for me. Don't mind me, I don't mind you. My business is mine, I don't mind your business, don't mind my business. You get it? Saya gitu orangnya. Saya dibesarkan di keluarga yang tidak kekurangan apa-apa. Jadi dulu tuh kalau saya duduk, my money is mine. Saya duduk, saya pesen makanan lebih banyak daripada yang saya bisa habiskan. I can eat alone. Di restoran gitu, satu meja saya sendirian makan. Nggak lihat kanan kiri. Kenapa? Dari umur 6 saya sudah berdikari, saya sudah sekolah di Taiwan. I don't live for other people. God changed me. Totally. My face remains the same. But inside me, the inner Philip Mantova is a totally different person. If you follow Jesus, follow lah. Follow yang sungguhan lah. Campur antara bahasa Indo dan bahasa Singapura. Ya. Kalau enggak usah follow sama Tuhan. Masuk ke surga jangan basa-basi. Kalau kita masuk ke surga basa-basi, neraka is the better place. Tapi kalau kita mau masuk ke surga sungguhan, kenallah siapa yang milik surga. Berubahlah karena dia. Saya dulu orangnya juga gitu. Nah, kalau Anda hari ini orangnya seperti apa? Minder, jangan minder anymore. Buat apa? Bedanya sama punya Yesus dengan belum punya Yesus, kenapa? Oh, masih tetap sama. Tuhan itu benar-benar mau kita follow well. Before you could lead well, sebelum Anda bisa memimpin orang lain, you need to follow well. Saya ini orangnya kritis banget dulu. Pokoknya ya, everything ya, semua orang itu salah di mata saya. Sampai lu buktikan lu benar. Saya dulu orang, sekarang saya belajar untuk mempercayai orang-orang yang ada sekeliling saya. Saya belajar mempercayai pendosa-pendosa seperti saya. Kesalahan mereka. Kesalahan mereka. I learn to give people trust. Almost blindfoldedly. Bukan berarti kalau saya saya ngawur atau saya gegabah atau saya careless atau saya ceroboh, tidak. Saya tahu kepada siapa saya harus percaya meskipun orang itu tidak layak menerima kepercayaan saya. Karena saya pun begitu di depan Tuhan Yesus. Saya merasa setelah saya mengikut Yesus itu ya, bahasa Surabayanya ya, siapa di sini orang Surabaya? Angkat tangan. Ya, dibrodoli. Itu bahasa Ibrani. Ya, benar-benar saya itu dibrodoli, orang Surabaya bilang. Dari dalam. You see, if you follow Jesus, you are not wholehearted, Anda tidak sungguh-sungguh segenap hati, you pasti betahan. Wah kali kong you betahan punya lah. Pasti nggak tahan. Jesus is not a small deal. It's not easy to deal with. So kalau kita adalah orang yang minder, berubahlah tahun ini. Kalau kita orangnya kritis yang nggak perlu, kritis yang keluar dari arogansi, please change because you are also not a somebody. You're not perfect too. Dan kalau kita orangnya kebalikan dari sombong tadi itu, rendah diri bukan rendah hati, dan change also. Ya, karena Tuhan mau kita benar-benar untuk mensyukuri berkat-berkatnya. Kita jangan selalu merasa kurang-kurangnya. Orang yang merasa kurang-kurang begitu itu kelihatannya rendah hati, is the other way around. Itu jual mahal sama Tuhan. Itu justru menolak segala berkat yang Tuhan mau berikan. If you follow Jesus, siap-siap dipretelin. Benar-benar di dalam itu benar-benar you being dismantled on the inside. Not so that you'll be paralyzed, bukan supaya Anda jadi lumpuh, tapi supaya Anda jadi baru. God is so good. So I want you to
I want to challenge you, as I follow Christ, follow the way I follow Christ. Paul said, Paulus berkata, ikuti aku, seperti aku mengikuti Yesus. So I want to challenge you. As I followed Christ, I want you to follow Jesus as well. Ya, mari kita sekarang lihat fellowship seperti apa kalau kita mau patuh pada perintah Tuhan. Demikianlah, diselesaikan segala pekerjaan. Ada kata diselesaikan, katakan diselesaikan. Diselesaikan. Belum apa-apa kok sudah selesai. Ini kan karena pekerjaan itu, ini kan ceritanya, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan pada Musa itu sudah selesai. Jadi sekarang ini countdown, ini ke belakang 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1 ya. Jadi selesai dulu. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan. Jadi pekerjaan yang Tuhan embankan pada Musa diselesaikan secara sempurna. Lalu, jadi pada waktu dikasih ke Tuhan Yesus, di perjanjian lama, kasih ke Allah Yahweh, pekerjaan itu udah kelar. You know, God always takes medium, not medium rare, not medium well, but well done. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu mentah 1 talenta, kita harus kembalikan ke Tuhan, itu well done. Nggak fair dong Tuhan itu seperti tuh majikan yang jahat, maunya beres segala sesuatu, kasih modal pas-pasan. No. Alongside dengan tugas yang kita emban, Tuhan kasih kita Roh Kudus, the Holy Spirit in us. So we know God's will, we know what's best. Saya ini dulu orangnya juga sangat-sangat, jadi kalau saya tahu barang saya digoyang itu saya tahu. OCD. I don't feel like I am OCD, but. Jadi kadang-kadang waktu pembantu rumah tangga, saya sangat ramah dengan pembantu, selalu say thank you. Kalau saya salah selalu say sorry. Karena pembantu adalah anggota keluarga kami. Tapi kadang-kadang itu I wish ya, they have my spirit. So they know where to put my things gitu loh. I wish ya, if you have my spirit, you don't have to be me. Kalau saya bisa taruh my mind in you, how light my life would be. That's what God did. He put His spirit in you, He put His mind in you. Jadi Tuhan gak pernah kasih kita satu tugas, lu selesain. Gua gak mau tahu. He put His spirit in you. He put His strength in you, kekuatannya. Karena itu kalau kita datang membawa pekerjaan yang kita emban dari Tuhan itu, kelar. Well done itu karena Roh Kudus bantu. Tapi harus ada komitmen dari sisi kita. Karena kita bukan Pinocchio, kata kita gak kesurupan Roh Kudus. Kita punya pilihan. Roh Kudus itu memenuhi someone, sedangkan setan itu menyurupi. Kita harus ada satu komitmen in our hearts. Tuhan, harus ada dari sisi kita kerinduan untuk melakukannya dengan sempurna. Meskipun demikian, kita nggak mungkin bisa mencapai titik sempurna, karena none of us is perfect. Amin. Orang yang mau sempurna aja nggak sempurna, apalagi orang yang merasa nggak sempurna nggak apa-apa, orang itu pasti bolos sekolah. You aim for the sun, you might end up on the moon. You aim for the moon, you end up just eating mooncakes. Nggak bisa. Saya mau sempurna aja nggak bisa sempurna. Matius 5, very long chapter, verse 48 berkata, hendaklah kamu juga sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Wow, what a standard. I need to be perfect, I'm never perfect. God is not asking you to be a perfect person. Just want to be perfect. And you might end up slightly less imperfect. Or far from it, from being perfect. Tapi kerinduan itu, the heart that counts, itu benar. Kalau hati kita sungguh-sungguh merindukan melakukan sesuatu yang dari Tuhan secara sempurna, dan kelihatannya Tuhan akan menyelesaikannya bersama dengan Anda. Your job will be well done. Saya tidak menargetkan saya jatuh. Saya mengikuti Yesus bukan supaya saya jatuh lagi. Saya menargetkan saya akan well done. Ujung nanti itu ketemu Tuhan, Tuhan berkata, well done my servant. Itu pun ya, saya masih compang-camping sepanjang jalan. Masih salah ini, blunder ini, blunder itu. Bayangin sama orang yang berkata, shera, whatever will be. Jadi apa coba? Niat itu harus ada. Ku mau menyenangkanmu Tuhan.
Kalau kita nggak ada itu, namanya kehilangan kasih mula-mula, tidak punya visi hidup. Pakailah aku aja nggak tentu bisa dipakai seperti apa. Sampai sekarang loh saya berdoa, pakailah aku secara luar biasa aja, nggak luar biasa. Orang mati satu aja belum pernah saya bangkitkan. Apalagi kita berkata nggak dipakai nggak apa-apa. Jadi apa? Makanya tahun ini kita harus ada kerinduan, katakan kerinduan. Ya, apapun yang Tuhan embankan kepada kita, I want to do it well. Ini bukan sebagai suatu obsesi atau sebagai suatu tekanan. This is no pressure. This is pleasure, not pressure. Ini bukan tekanan, tapi kerinduan, katakan kerinduan. Nah karena Musa rindu menyelesaikan itu, sungguhan selesai beneran diselesaikan segala pekerjaan. Dan Musa gak pilih-pilih pekerjaan. Kata segala pekerjaan itu berarti dari pekerjaan yang besar sampai kecil, pekerjaan yang bersih sampai kotor. You see, kalau kita tuh melayani Tuhan itu jangan pilih-pilih bagian. Apapun, nanti biar orang lain yang konfirmasi dengan Anda, ini loh karuniamu. Please deh, saya tahu kerinduan hatimu, please jangan nyanyi lagi. Kenapa? Nyanyimu setengah kunci. Nyanyimu setengah kunci. Orang lain konfirmasi, tapi bukan kita yang pilih-pilih. Saya nggak pilih apakah di atas sini, atau di belakang situ, atau di balik kamera sana, atau yang ada di FOH, atau yang di data, atau yang di usher, saya nggak pilih. Whatever, pokoknya if you can use anything, use me. Tapi nanti orang lain yang akan beritahu, kamu rasanya jadi usher itu jadi berkat loh, senyumanmu itu lebar. Wah. Maksudnya bibirnya gede. Tapi juga mungkin ada yang berkata, oh kenapa kamu nggak nyanyi? Tadi saya ada seorang ibu yang nyanyi di belakang, mau enak banget suaranya. Ikut MSJ 1, ikut MSJ 2, udah, servo, udah, pelayanannya apa? Tapi mau pindah sini. Oh baru pindah sini. Baru 2 minggu di sini. Itu tadi saya dengar siapa itu nyanyi? Mariah Carey. Tapi beberapa orang di antara kita jangan nyanyi di depan sini, nyanyi di WC nggak apa-apa. Nyanyi di saat teduh pribadi monggo silakan, karena Mariah Carey-mu beda, karena nadamu Carey. Nadamu tertinggal setengah. Biar orang lain mengkonfirmasi. You can sing, you see. Asal motivasinya bukan untuk tampil. Servo gih. Kita butuh kok. PAW. Nggak semua orang PAW. Ada orang kalau naik ke atas sini bermaksud hati mulia. Tapi nanti berakhir bencana. Biar orang lain yang konfirmasi. I think your blessing is here. When you do this, I'm so blessed. Justru saya tidak tentu menjadi berkat di dalam segala sesuatu. Kalau saya disuruh melakukan satu tugas yang ini, kalau saya disuruh ikut dance ministry, wah mati saya. Saya paling nggak bisa nari. Otot saya semuanya itu otot robot. Tidak semua orang bisa segala sesuatu. Karena itu jangan pilih-pilih. Yang penting whatever it is, apapun yang dipercayakan padaku, I want to do it perfectly. Aku mau memberi yang terbaik. Dikatakan di sini dia selesaikan segala pekerjaan, bukan sembarang pekerjaan, dia nggak sembarangan, dan juga bukan pilih-pilih pekerjaan. Apapun pekerjaan yang Tuhan berikan padaku, Musa memberikan Aholiab pada Bezalel, diberikan prakarya, ukir-ukiran. Musa nggak bisa itu. Musa nggak bisa. Musa kurang bagus sama ukir-ukiran gitu. Sama Tuhan diukirkan 2 loh batu aja dipecahin sama dia, belum sampai bawah udah pecah. It's not so good dengan yang gituan. Tapi Musa itu sangat-sangat bagus di hal-hal yang lain. Hikmatnya. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Lalu habis itu demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya. Coba garis bawahi kata telah melakukannya. Telah melakukannya berarti dia gak terlambat dong. Ada orang itu selalu akan, diet selalu mulai besok. Ya, olahraga juga selalu mulai besok. I'm going to. Selalu begitu. Ini bukan I'm going to, tapi I've already done it. Ini early bird. Orang Israel telah melakukannya di bawah supervisinya Musa. They have done their homework. Mereka telah melakukannya. Berarti apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita harus segera melakukannya supaya kita nggak terlambat nanti. Supaya nggak telat datang.
Telat dikit itu nanti bisa telat banyak di ujungnya. Karena itu jangan sampai keterlambatan rencana Allah dalam hidup kita itu akibat kelalaian kita. Kalau sampai ada sesuatu yang sifatnya lamban, asal itu bukan dari kita, berarti waktu Tuhan belum tiba. Semua indah pada waktunya. Tapi kadang-kadang waktu Tuhan sudah tiba, kita belum ready, kita belum siap karena kita lelet tadi. Whatever God wants you to do, dari ayat ini saya bisa pelajari bahwa apapun yang Tuhan percayakan Musa, He immediately does it. He immediately did it, langsung dia lakukan. Makanya akhirnya Alkitab mencatat orang Israel telah melakukannya. Tidak ada job yang tersisa, undone. Berarti mereka termasuk kaum cepat. Dikasih, aye Captain. Yes Lord, langsung jalan. Filipus di Alkitab, di Perjanjian Baru, Filipus itu loh yang bawa kebangunan rohani ke Samaria. Sama Tuhan diberitahu, pergilah ke suatu tempat. Dia tidak bantah, langsung ke sana. Arrivalnya tepat. Pas lagi di situ ada seorang sida-sida, lagi berhenti baca kitab Yesaya. Bacanya keras-keras, ya mungkin di karavannya gitu, dia dengar. Filipus disuruh pergi ke satu tempat, dan waktunya tepat. Pas lagi dia baca Yesaya, kalau Filipus bantah Tuhan, masa aku Tuhan, ini aku utuslah dia Tuhan, atau alasan apapun, atau aku gak ready Tuhan, ini itu. Pas dia ready, si karavannya sudah gak ada. Atau pas dia datang pun kalau masih ada, pas lagi gak baca Yesaya. Kalau sampai ada keterlambatan, jangan dari kita. Itu karena waktu Tuhan belum tiba. Saya membuat keputusan tahun ini, saya harus cepat. Kakiku tidak boleh cepat ke dalam dosa. Kakiku gak boleh lengket dalam perasaanku. Kakiku harus cepat. Tidak boleh ada glue, tidak boleh ada lemnya. Kakiku harus cepat menanggapi firman Tuhan. When God says forgive, I forgive immediately. Karena saya tidak tahu nanti next apa yang saya lakukan. Yusuf lakukan itu ketika dia jaga diri pada waktu dia dipanggil keluar dari penjara. Itu kan surprise. Disuruh artikan mimpi, kan tidak ada ayatnya, maka Yusuf perlu detox dulu. Yusuf perlu dilayani dulu. Yusuf kelepasan dulu. Yusuf mengalami luka batin, dia harus kesembuhan ilahi dulu. Nggak pernah. Dia selalu menaruh dirinya itu berada di bawah radar Tuhan, berada persis di kompasnya Allah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki tepat pada waktunya. This year is not for the strong. This year is for the ready. This year is not for the smart. This year is for the ready at heart. Ini tahun bukan tahun bagi orang yang kuat. Bukan. Tapi bagi orang yang siap. Bagi orang yang siap di dalam hatinya. Bukan bagi orang yang smart. Saya bukan orang yang paling smart, bukan orang yang paling kuat. Saya bukan orang yang paling fasilita, bukan hamba Tuhan yang paling diurapi. Tapi saya selalu punya komitmen satu dalam ministry. Karena ministry juga adalah panggilan saya dan juga karir saya. Panggilan Anda ada, tapi juga Anda dalam karir itu juga pelayananmu. Saya selalu punya komitmen satu. Lord, I want to be there when you call my name. Saya cuma mau satu hal dalam hidup saya. Saya commit to that time. When God calls my name, I'll be right there. Here I am. Whether to call me in my life or call me in my death, I want to be there when God says, Philip, I'm here. I'm here, Lord. Orang yang bisa punya mentalitas itu, dia nggak akan bisa berakhir di sombong atau di minder. Karena he's God's man. And he doesn't have the time to compare himself with anybody. Whether for better or for worse, saya tidak punya waktu untuk comparison, untuk membandingkan diri. Bandingan itu harus dengan Tuhan, bukan dengan siapa. Sebab aku berlari dengan Tuhan, aku berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan siapa. Lakukanlah semua itu dengan segera. Supaya nanti jangan telat datang. Supaya nanti bukan orang Israel telah melakukannya. Tapi orang Israel telat melakukannya. Kita ganti H dengan T aja udah beda arti. Orang Israel telah melakukannya. Itu berarti mereka tadi lakukannya segera. Dengan orang Israel telat melakukannya. Tadi leye-leye dia. Nggak cuma telah melakukannya. Coba kata berikutnya. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Saya garis bawah di Alkitab saya, tepat seperti yang diperintahkan, tepat seperti yang diperintahkan, tepat seperti yang diperintahkan. It's okay to be a yes man. Zaman ini ya, dunia ini ya, wah susah banget.
Zaman sekarang ya, dunia itu jauh lebih rumit. Sebenarnya, sehingga mereka membuat apa yang bagus itu jadi seperti alergi. Padahal it's okay loh jadi yes man kalau kepada Tuhan. Padahal it's okay loh. Mereka itu benar-benar lakukan tepat seperti yang diperintahkan. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Dan berarti mereka melakukannya dengan benar. Seringkali kalau Tuhan beri kita perintah, kita tawar. Kita selalu cari jalur alternatif. Dunia berkata the benefits of the doubt. Atau kita memberikan pada kita satu benefit, yaitu aku ragukan dulu. Which is okay untuk pengajaran sesat. Which is okay untuk tindakan-tindakan jahat. Which is okay kalau something is proven wrong, sesuatu kalau sudah terbukti salah. Tapi kadang-kadang was-was kita itu adalah rasa curiga Adam dan Hawa. Jangan-jangan, kita itu hidup dalam jangan-jangan. Sehingga kita curiga dosa manusia pertama itu bukanlah petik buah. Dia makan durian, padahal durian enak. Makan buah gak ada yang salah. Tapi Tuhan perintahkan jangan, tapi mereka curiga. Sebenarnya mereka gak kepingin makan buah itu. Gimana mereka bisa bikin sesuatu kalau mereka belum pernah mencobanya? Gimana mereka bisa kecanduan kalau mereka belum pernah mengisapnya? Pencobaan pertama manusia itu curiga. Jangan-jangan, jangan hidup di dalam jangan-jangan. Itu di dalam area abu-abu. Tapi semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis, semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Kita tidak mau main di spekulasi. Manusia itu selalu begitu, katanya benefits of the doubt kita kasih. Sehingga kita itu dalam mengikut itu kita selalu terkilir. Kita nggak pernah mengikut dengan mulus. Kenapa? Karena kita selalu hatinya itu penuhi dengan Adam dan Hawa, bukan Kristus. Jangan-jangan. You cannot even stay married that way. You cannot. Because not everything could be proven today. You need to trust your spouse. Nggak bisa loh kita stay married kayak gitu. Beneran. Itu namanya orang paranoid. Musa di sini berkata dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nuh melakukan tepat seperti itu. Memang sekarang tidak ada perintah lagi bikin bahtera seperti kemarin itu yang ada di Afrika. Ada hal-hal tertentu itu tidak perlu kita pikirkan. Kalau yang kayak gitu jelas-jelas vulgar. You see, kita nggak bisa stay married kalau kita paranoid. Kita nggak bisa mengikut well kalau kita parno. Nggak bisa. Sama Yesus kayak, sama orang tua, pemimpin rohani, sama gereja. You cannot do that. Kalau Anda berasal dari gereja sebelumnya, Anda kepahitan, Anda pernah dikecewakan. Lalu datang ke gereja baru, Anda mesti harus benar-benar diproses sama Kristus sampai sembuh. Kalau enggak ya, pakai kacamata yang sama itu, kemanapun Anda akan sama. Anda akan lihat, Cannot. Nah, jadi karena yang diperintahkan Tuhan pada Musa itu dia lakukan tepat. Berarti Musa tidak curiga dan Musa melakukannya tanpa jalur alternatif. Dia melakukannya dengan benar. Kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, contohnya, kita tawar. Ya, contohnya ya sudah, aku gak jadi cerai. Aku gak jadi cerai, karena Tuhan membenci perceraian. Misalnya ini bukan kasus zina, tapi kasus cekcok. Tapi, coba lihat ya, saya tunjukkan bagaimana melakukan perintah Tuhan namun tidak tepat seperti yang diperintahkan. Kita tahu Tuhan membenci perceraian. Tapi kita nggak bisa melihat kata benci perceraian itu berarti apa yang Tuhan cinta. Berarti Tuhan cinta persatuan. Tuhan itu ingin mereka itu rujuk. Kalau kita mau tarik aja dengan jujur referensi ayat lain seperti sungguh alangkah indahnya dan baiknya kalau saudara seiman hidup rukun, apalagi suami dan istri. Harusnya kan mereka sekamar, seranjang, saling mengasihi, saling ambilkan minum, saling melengkapi dalam karunia, saling mengcover, bukan dalam kejahatan, tapi saling mengcover kalau si istrinya lemah, hari ini soal ini, dia yang ingatkan. Atau sebaliknya dia emosian, istrinya yang sabar. Mungkin ada yang berkata, oke, aku gak cerai. Aku turut perintah Tuhan, tapi gak tepat seperti yang diperintahkan. Cuman, aku gak mau tinggal sekamar sama kamu. I have my own life, you have your own life, we have our freedom, we stay married though.
Kita tetap sama menikah, tapi aku punya kebebasanku, kamu punya kebebasanmu. Kira-kira itu tepat nggak seperti yang diperintahkan Tuhan? Atau hanya kulitan aja, pokoknya kita nggak cerai. Tapi dalamnya itu nggak taat. You see, kalau kita mau taat sama Tuhan, taat itu dalamnya. Sampai luarnya, inside out. Taat sama Tuhan itu ngerti harus nangkap isi hatinya. Makanya orang nggak bisa taat kalau nggak kenal isi hatinya. Kita mesti seperti yang diperintahkan, itu berarti nangkap isi hatinya. Lakukanlah dengan benar. Saya sebagai seorang gembala, bolak-balik menghadapi yang seperti itu. Orang berkata, aku mau taat, tapi taatnya setengah. Atau dia punya jalur alternatif. Aku taat sama Tuhan, ya, aku ke gini-gini, cuman aku nggak mau dibaptis. Kenapa? Ya karena dia mau selamat, dia mau taat, tapi dia nggak mau dibaptis. Dia berkata, kenapa ya? Karena aku gak mau nyinggung keluargaku atau apa segalanya. Ya hati kan gak mungkin kita paksa, ayo paksa lalu, ayo sama-sama ya kita keroyok dia, masukin. Itu bukan baptisan. Kalau dikeroyok itu baptisannya bukan dalam nama Yesus, dalam nama siapa yang keroyok dia. But do you really get it why God wants you baptized? Why is it the first command after one is born again is to get himself baptized? Why? Karena Tuhan tidak mau no play-play. Tuhan mau hubungan ini sah. Tapi kan aku lihat itu, penyamun yang di samping, orang kalau nggak mau tepat seperti diperintahkan itu selalu akan ada dalih. Dan dia bisa pakai ayat loh. Saya pernah digituin sama orang soalnya. Lihat itu, penyamun yang di samping Yesus itu masuk Firdaus tidak dibaptis. Baiklah kalau gitu, mari kita salibkan kamu. Dia bukan gak mau dibaptis, bedanya dia sama kamu. Beda hatinya itu loh. Dia itu gak bisa dibaptis, bukan gak mau. Ayo kita salibkan kamu. Loh kok gitu Pastor Philip? Loh ya gimana? Kalau kamu gak disalib, gak ada alasan. Ada seorang oma-oma sakit. Ini saya pernah tangani sendiri. Saya sampai takut setengah mati. Takut dituntut lah. Kalau ada apa-apa. Sekarat dia, tapi dia ngotot gak bisa. Aku mau masuk. Berapa orang gendong dia masuk ke dalam. Tapi saya rasa damai sejahtera di hatiku. Nggak semua keluarganya dalam Tuhan. Nah itu ada apa-apa. Tapi kemauannya. Oma itu. Dan beberapa anaknya. Masuklah baptisan. Puji Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak mau dibaptis, saya sangat ngerti. Orang sekarat. Nggak mau dibaptis selam nggak apa-apa. Nggak usah sekalian. Yang ini berkata, itu penyamun. Padahal dia sehat walafiat. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa, boleh, mari kita pakukan. Obey lah. No obey, but. But, no but lah. Let the but stay down there. No but when you obey. Amin. Ya udahlah, satu ayat aja. Waktu udah habis nanti next saya kasih lagi yang leadership ya. Saya kasih rangkumannya aja deh. Ada 3, Allah yang detail gimana caranya kita mengikut Tuhan ya. Mengikuti perintah Tuhan. Number 1, lakukan dengan benar. Do it right. Jangan tawar ya. Tadi countdownnya 3 to 1, sekarang saya ganti 1 to 3. Jadi sebagai summary. Yang pertama kan ada kata tepat seperti yang diperintahkan kan? Ya, kalimat terakhir di ayat 32 ya. Yang kedua, lakukan dengan segera, do it immediately, supaya nanti kita bisa berkata telah diselesaikan. Jangan selalu jadi makhluk akan, nanti aku akan, jangan aku akan lah. Cepat-cepat kalau bisa hari ini jangan ditunda. Makanya kita bisa berkata, not my will but let your will be done. Ada kata done. Karena ada banyak hal yang God's will kehendak Tuhan tidak bisa diselesaikan hari ini. Dengan sendirinya, bukan karena kemauanmu. Karena tidak di luar kontrol dan dugaanmu. Misalnya, kita kepingin sekali ayah seseorang untuk terima Tuhan. Kita kan nggak bisa paksa dia. Doa-doa pun kita ajak dia ke gereja, mungkin not today the will of God over his life will be done. Ada hal-hal yang melibatkan kehendak orang lain pula, pilihan mereka.
Ada hal-hal tertentu yang di luar dugaan kita, di luar kontrol kita. So what is in your control, do it immediately. Supaya kita bisa berkata, this will of yours has been done in my life. Lakukan dengan segera, do it immediately. Apa yang kau tunda tahun lalu, jangan kau tunda lagi tahun ini. Number 3. Lakukan dengan sempurna, do it completely. Saya nggak pakai perfectly ya, karena no one is perfect. Lakukan dengan sempurna, do it completely. Kalau mau lakukan itu, seperti ayat Alkitab tadi katakan, di ayat 32 kalimat pertama, demikianlah diselesaikan, I like the word diselesaikan, segala pekerjaan. Sama Tuhan tidak boleh basa-basi. If you want to obey Him completely. Ya, Tuhan itu mengasihimu, dan perintah Tuhan tidak berat. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan diberi Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan dan melakukan perintah-perintahnya. Jesus loves you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.